Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan buat kasih dan anugerahnya yang selalu baru bagi kita. Sehingga kita bisa kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online di awal bulan Agustus ini. Tidak terasa kita telah tiba di bulan Agustus. Dan saya terus berdoa biar di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, semua kita semakin diberkati. Demikian juga bagi saudara-saudari yang sedang menanti jawaban doa dari Tuhan. Kiranya beroleh jawaban atas doa-doanya dalam bulan ini. Amin saudara. Dan seperti biasanya, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata bagi kami sampai dengan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, jamahlah setiap hati kami yang mendengar, biar setiap firman yang boleh kami dengar senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, Amin. Sobat DC Ministry dimanapun berada, adakah kita yang pernah merasa insecure? Beberapa tahun belakangan, kata insecure ini menjadi tren di kalangan anak muda, terkhususnya di sosial media. Bagi kita yang mungkin belum familiar dengan istilah ini, kata insecure ini berasal dari kata insecurity, yang merupakan sebuah istilah yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan kondisi hati ataupun perasaannya yang tidak nyaman. Di mana rasa tidak nyaman ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya seperti adanya rasa malu, perasaan bersalah, merasa kurang, atau bahkan tidak mampu melakukan sesuatu, dan di mana semuanya itu menyebabkan seseorang itu merasa insecure. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sesuatu dari firman Tuhan, yaitu tips gimana caranya kita menghilangkan rasa insecure di dalam diri kita. Sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, segelisah apa atau sekuatir apapun kondisi perasaan kita hari ini, itu semuanya bisa kita atasi hanya dengan mendekat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi kata damai sejahtera Allah di kalimat tadi. Bukan hanya sekedar perasaan damai sejahtera saja, tetapi damai sejahtera yang milik Allah itu langsung diberikan kepada kita yang mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Yang jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, atau masih seringkah kita bergantung kepada diri kita sendiri? Kembali kepada tema kita hari ini tentang bagaimana cara menghilangkan rasa insecure dalam diri kita. Saya akan ajak teman-teman semua untuk belajar dari Mazmur 23. Sebuah Mazmur yang ditulis oleh Daud, anak bungsu yang saat itu sedang merasa gelisah, gundah gulana, tidak punya kepastian akan hari esok, atau istilah kerennya hari ini yang dikenal dengan perasaan insecure. Saya rindu setelah kita mengerti firman dan aplikasi dari Mazmur 23 ini, kita semua tidak lagi merasa insecure seperti yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Sekalipun kita tidak tahu secara pasti akan hari esok ataupun masa depan kita. Mari kita baca bersama Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nggak perlu kita ini melulu terlalu berusaha untuk menjadi segala sesuatu bagi semua orang di dalam hidup kita. Sebab dikatakan di awal tadi, kalau Tuhan adalah, berarti hanya Tuhanlah semua bagi setiap orang.
Dia Bapa bagi semua orang, dan dia jugalah sekaligus Raja bagi semua orang. Jadi kalau ada yang nggak menghormati atau nggak menghargai kita, it's okay. Sebab hanya Tuhan adalah gembala. Kita bukanlah siapa-siapa. Nggak perlu kita stres sendiri kalau ada orang yang tidak memberimu hormat ataupun tidak menghargaimu. Karena itu, kalau ada orang yang menolakmu, bahkan sampai menjauh ataupun meninggalkanmu, tidak perlu hati kita itu merasa tertuduh. Selama hati kita selalu mau belajar, jangan menghukum dirimu sendiri, sebab tidak boleh menghukum orang yang masih belajar. Kalau kita merasa belum sampai kepada tujuan kita, ataupun belum sempurna, maka belajarlah untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Sebab Tuhan adalah, bukan Dian adalah. Tuhan aja banyak yang nggak percaya, sekalipun Dia adalah Raja dan Pencipta. Nggak semua orang hormat kepadanya, dan nggak semua orang juga menyembahnya. Tuhan juga nggak panik. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kita, asal bukan salah kita, maka jangan kita bawa stres. Kalau ada teman yang menolak kita, sekalipun itu adalah salah kita, maka hati kita jangan tertuduh, tapi tetap evaluasi dan belajar meminta maaf. Anda dan saya tidak perlu menjadi semua atau segalanya bagi setiap orang. Sebab Tuhan aja yang harusnya jadi segalanya di dunia ini, itu pun ditolak oleh banyak orang. Jadi hati kita ini bisa merasa aman. Tidak usah kita menunggu penerimaan ataupun pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, fokuslah terus pada Tuhan, sebab Tuhan adalah segalanya, kita bukan siapa-siapa. Masih di ayat pertama, kalimat selanjutnya dikatakan, takkan kekurangan aku. Berarti belajarlah untuk berpuas diri asal dengan Tuhan Yesus. Garis bawahi, asal dengan Tuhan Yesus. Jangan kita itu berharap untuk selalu dipuji, bahkan selalu dimengerti oleh orang lain. Belajarlah kita itu untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajarlah merasa cukup dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kita. Maksudnya, kalau misalkan ada 7 orang saja yang mengerti kita dalam hidup ini, itu sudah sangat cukup dan kita sudah bisa merasa yang paling bahagia di dalam hidup ini. Fokuslah pada orang-orang yang mau menerima kita. Sebab itu, kita tidak dipanggil untuk menjadi segala sesuatu di dalam hidup semua orang atau semua manusia di bumi ini. Demikian juga di dalam pelayanan. Layanilah mereka-mereka yang membuka hatinya untuk dilayani, dan bantulah mereka-mereka yang juga bersedia untuk dibantu. Fokus saja pada orang-orang yang bisa Anda tolong di sekeliling Anda. 5 roti dan 2 ikan itu mungkin saja papa mama, suami istri, kakak adik, saudara-saudara terdekat kita. Sebab banyak kasus insecure terjadi bukanlah dari persoalan yang nyata, tapi dari problema maya di hati yang tidak kenal henti mencari pengakuan dari manusia. Katakan pada hati kita, asal Tuhan ada di pihakku dan 5 roti serta 2 ikan di sekelilingku, hatiku akan merasa aman. Selanjutnya Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat 2 ini masih berkaitan dengan ayat pertama tadi yang kita baca sebelumnya. Dikatakan di situ, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jangan kita fokus pada warna hijau rumputnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan adalah. Orang yang hatinya merasa aman, dia tidak akan kekurangan apa-apa. Jikalau kita tidak sibuk mencari pengakuan atau pujian dari manusia, maka hati ini pasti selalu merasa aman kemanapun kita pergi. Dan tanpa sadar, nantinya itu semua juga akan membawa hawa atau atmosfer surgawi di dalam pergaulan hidup kita. Tuhan mau kita membawa hadiratnya kemana-mana. Bisa jadi bukan rumputnya yang hijau, tetapi siapa yang berbaring di sanalah yang akan membuat rumput itu akan menjadi hijau. Sebab orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanannya akan berhasil dan beruntung seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Penting sekali bagi kita merasa dikasihi oleh Tuhan, karena orang yang demikian akan jauh lebih peka akan Tuhan
dan lebih mudah untuk taat. Ayat selanjutnya atau ayat ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalimat Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, itu berarti asal Tuhan yang membimbing dan menuntun hidupku, saya akan merasa tenang. Yang penting pokoknya kita itu mesti konsisten di dalam mengikut Tuhan. Jangan seperti pelajar yang nggak mau belajar sepanjang semester, lalu tiba-tiba mau ujian, baru nggak tidur sepanjang malam karena belajar semalam suntuk. Itu sebabnya dalam beberapa sharing kita yang lalu, saya selalu katakan sangat perlu untuk setiap pagi kita bersaat teduh, meminta Tuhan agar senantiasa membimbing dan menuntun hidup kita. Sering-seringlah bawa hati kita ini untuk berserah kepada tuntunan Tuhan. Jangan menunggu nanti saat kita butuh, baru kita minta tuntunannya. Sedia payung sebelum hujan, kata peribahasa. Biar setiap hari kita itu senantiasa dilingkupi oleh rasa aman yang daripada Tuhan. Sekalipun tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui akan hari esok ataupun menit kemudian. Tapi, kalau setiap pagi kita dimulai dengan penyerahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita bisa berkata semua itu atas sepengizinan Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi juga belum tentu enak. Yang kita tidak duga tiba-tiba terjadi begitu saja. Itu berarti atas sepengizinan Allah. Sekalipun mungkin kita gelisah ketika kita mengalami suatu hal yang tidak kita duga, yang sangat tidak nyaman sekalipun, tapi paling tidak ada kesaksian roh yang tidak bisa disangkali. Kalau Tuhan yang bimbing dan menuntun aku, sekalipun aku tidak mengerti apapun yang terjadi, aku berhak untuk tenang, sebab ketenangan itu adalah haknya kita sebagai orang percaya. Lalu setelah kalimat Ia menyegarkan jiwaku, dikatakan di sana Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan kalimat Ia menuntun aku di jalan yang benar, itu berarti bahwa Tuhan tahu kita bakalan buat kesalahan. Bahkan Tuhan juga tahu kita akan berkali-kali membuat kesalahan. Kesalahan di sini bukanlah dosa, tetapi demikian dosa adalah kesalahan. Kalau kesalahanmu itu adalah dosa, maka cepatlah bertobat, mengaku dan tinggalkan dosamu. Tapi waktu kita buat kesalahan, Tuhan berjanji akan mengoreksi karena Dia adalah Bapa yang benar. Kalau sampai mengoreksi saja, tentu semua orang bisa. Namun Tuhan membela seolah-olah Dia yang berkepentingan. Bukan berarti Dia membela saya mentah-mentah, membabi buta. Pokoknya ketika kita salah, kita dibela. Nggak seperti itu. Tapi Dia pasti akan menghajar kita seperti Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Namun, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus di dalam kesalahan kita. Bukankah itu yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib? Seolah-olah Tuhan Yesuslah yang berkepentingan sehingga saya dan saudara bisa merasa aman dan tentram. Saya tidak berbicara mari kita rame-rame berbuat dosa secara sengaja. Bukan loh ya teman-teman. Namun seperti kisah wanita yang tertangkap basah berzinah, hendak dilempari batu oleh orang Farisi. Yesus berkata apa setelah Dia menulis-nulis di atas tanah? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau memang kesalahanmu itu adalah dosa, maka cepatlah bertobat dan tinggalkan dosamu. Jangan tunda-tunda lagi. Tuhan akan mengajari kita semua untuk lebih baik oleh karena namanya. Amin saudara. Saya akan rekap beberapa tips bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa insecure yang ada dalam diri kita. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan adalah segalanya, kita bukanlah siapa-siapa. Yang kedua, fokuslah pada apa yang ada di sekelilingmu. Kalau itu keluargamu,
maka fokuslah terlebih dahulu kepada mereka, layanilah mereka dengan baik terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ikutlah Tuhan secara konsisten. Jangan hanya pada saat kita butuh saja. Dan poin keempat yang terakhir, saat kita buat kesalahan, Tuhan bukan hanya mengoreksi kita, namun Dia juga akan membela kita. Saya rindu sharing hari ini membuat kita semua terbebas dari rasa insecure. Kemanapun kita pergi, selalu membawa damai dan sukacita sebab Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman-Mu yang begitu menguatkan setiap hati kami yang hari ini merasa insecure, gelisah, gundah gulana, dan khawatir akan hari esok. Mulai hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam rencana dan kehendak-Mu, sebab hanya dekat Allah saja kami akan merasa tenang. Kami juga mohon ampun apabila selama ini kami terlalu mengandalkan diri kami sendiri, padahal kami tahu bahwa kami ini sangat terbatas, dan hanya Tuhanlah yang kuasanya tidak terbatas. Kami juga terus menopang dalam doa buat saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan memperoleh kesembuhan. Dan bagi saudara kami yang hari dalam pergumulan ekonomi, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua mereka senantiasa beroleh kelepasan dan kelegaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.